Kids, dua penyanyi Indonesia yang berkarir di Amerika Serikat, Kak Brian Emmanuel atau Rich Brian, dan juga Kak Nicky Zevanya alias Nicky, ikut mengisi soundtrack film terbaru Marvel Studios loh. Lagu Kak Brian dan Kak Nicky Zevanya mengisi soundtrack film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Album yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di album menggait 88 Rising sebagai produser eksekutif. Nih, sekedar informasi ya, Kak Brian dan Kak Nicky masuk dalam label rekaman musik Amerika Serikat 88 Rising. 88 Rising sendiri merupakan agensi musik bagi penyanyi Asia dan Asian Amerika. Album tersebut dirilis di seluruh dunia bersama nama tulisan Global Film Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pada tanggal 3 September kemarin. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Nggak hanya Rich Brian dan Nicky, album tersebut juga turut melibatkan penyanyi dan rapper ternama lainnya. Nama-nama tersebut seperti Anderson .Paak, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Swae T, Audrey Nuna, Guap 4000, Warren Hu, KC21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan deretan penyanyi lainnya. Para musisi ini berkolaborasi dengan sutradara dari film Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, yang menjadi produser eksekutif. Proyek musik ini menghadirkan deretan generasi terbaru penyanyi Asia dari seluruh dunia. 88 Rising menggunakan latar belakang San Francisco yang sekaligus menjadi latar dari film tersebut nih kids. Layaknya film Shang-Chi, album soundtrack ini juga mengacu pada tema yang universal tentang keluarga. Menurut pendiri 88 Rising, Sean Miyashiro, album ini ingin membawa para penyanyi untuk bersatu dan menceritakan kisah tentang cinta sejati dan kenangan saat seorang tumbuh dewasa, serta menceritakan mengenai kedekatan seorang anak dengan seorang ibu yang selalu ada untuk anaknya. Album ini juga merupakan bentuk apresiasi untuk pengorbanan dan dedikasi para ibu yang senantiasa memberikan kita, anak-anaknya, kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. 88 Rising menghubungkannya album ini dengan tema dari film itu sendiri, yaitu tentang keluarga dan keberanian. Wah, keren banget ya kids! Siapa yang sudah dengerin lagu ini? Atau ada yang udah gak sabar untuk nonton film ini? Nah, sebelum nonton, yuk kita lihat ulasan dari trailer film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings berikut ini. Kids, siapa penggemar dari superhero Marvel? Pasti sudah penasaran dengan film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kan? Tenang aja, ada kabar baik nih. Seperti yang kita ketahui, Shang-Chi masuk phase 4 setelah Marvel menamatkan cerita dari film Avengers. Setelah diundur selama 1 tahun, Marvel sudah mengumumkan tanggal rilis film ini yang dijadwalkan tayang pada 3 September 2021 ini. Film pertama Shang-Chi ini ingin mencoba mengangkat suatu karakter jagoan atau anti-hero yang mengambil latar belakang etnis Tionghoa. Dalam komiknya sendiri nih, karakter Shang-Chi diciptakan oleh Steve Englehart, yaitu pencipta Star-Lord, dan juga Jim Starlin, pencipta dari Thanos. Shang-Chi memulai debutnya saat kepopuleran seni bela diri pada tahun 1970-an. Setelah sebelumnya, Marvel mengumumkan para pemainnya di film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, informasi plot baru dari film garapan Destin Cretton ini mulai sedikit terungkap nih kids. Berdasarkan situs resmi Marvel Studios yang telah dirilis di situs marvel.com, bercerita tentang Shang-Chi yang merupakan seorang master kungfu. Nah, dari julukannya nih kids, tentunya udah menunjukkan bahwa ia memang benar-benar mahir dalam seni bela diri ya. Awal mulanya diceritakan kisah masa kecil Shang-Chi yang sejak kecil terus diajarkan bela diri oleh Wenwu, sang ayah yang juga pemimpin terkuat dari The Ten Rings. Namun, ia tuh ingin sekali memiliki kehidupan yang normal sebagai manusia biasa. Hingga akhirnya, ia diberikan waktu oleh sang ayah untuk menjalani hidup normal hingga 10 tahun kemudian, ia diminta untuk kembali lagi nih kids. Namun, karena semakin dewasanya Shang-Chi, ia semakin tahu kalau sang ayah dan kelompoknya merupakan jaringan organisasi yang misterius dan juga jahat. Wah, mereka merupakan kelompok penjahat yang berada di balik penculikan Tony Stark di film Iron Man. Namun, ia harus terus bertarung untuk bisa menghindari sang ayah dan kelompoknya, termasuk menolak atau melawan hal buruk yang mereka lakukan. Kehidupan normalnya perlahan-lahan mulai hilang nih kids, karena kemampuan yang ia miliki dan juga sang ayah dan kelompoknya terus memburunya. Sinopsis ringkas dari film tersebut menjadi poin yang sangat menarik untuk memulai alur Shang-Chi di Marvel Cinematic Universe, dan itu nampaknya sejalan dengan kisah asli dalam versi komiknya. Shang-Chi menjadi tokoh utama di komik Marvel berjudul Master of Kung Fu terbitan tahun 1970-an nih kids. Ia mempunyai kekuatan bela diri luar biasa, di mana Shang-Chi harus melawan ayahnya yang jahat yang bernama Fu Manchu. Kemampuan bertarung Shang-Chi diasah oleh desakan ayahnya yang menginginkan anak itu menjadi seorang penjahat. Namun pada akhirnya, Shang-Chi memberontak dan berbalik menyerang keinginan ayahnya. Tapi kids, karena terjadi hak kepemilikan karakter,
Pada akhirnya, Marvel nggak bisa membawa Fu Manchu ke dalam filmnya nanti. Selain itu, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings harus menemukan cara untuk mengatasi dinamika mereka tanpa menggunakan karakter Fu Manchu tersebut. Spekulasi yang beredar nih di antara para penggemar bahwa Marvel akan menghadirkan seorang penjahat yang bernama Mandarin alias Wenwu untuk memainkan peran Fu Manchu ini. Karakter Shang-Chi dalam film ini diperankan oleh Sim Liu. Kemudian karakter Fu Manchu digantikan dengan karakter Mandarin yang diperankan oleh Tony Leung. Lalu ada Awkwafina dan pemain hebat lainnya yang akan bergabung. Jika benar nanti di mana Marvel memakai Mandarin sebagai penjahatnya, maka nggak menutup kemungkinan akan ada hubungannya dengan film Iron Man nih kids. Selain dimainkan oleh pemain-pemain yang keren nih kids, kabarnya salah satu pengisi soundtrack film ini juga nggak kalah keren. Beredar kabar kalau penyanyi asal Korea Jackson Wang akan menjadi salah satu penyanyi yang mengisi soundtrack film ini. Wah, semakin wow aja kids ya. Siapa nih yang udah nggak sabar nontonnya? Kita tunggu tanggal 3 September 2021 nanti ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!